Assalamualaikum, good morning all, how are you today? Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Today we are going to study about news items. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang news item. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Dan materi ini berada dalam chapter 5, 6, and 7 tentang news item yang berjudul Who Was Involved Online School Registration at the Skirbage in Art Walkout. Jadi bagi adik-adik semuanya, silakan kalian bisa membuka buku kalian pada chapter 5, chapter 6, sama chapter 7. Dan materi yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah tentang news items. Yuk kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini. News item yang pertama adalah berdasarkan dari definition atau pengertian dari news item itu seperti apa. News item text is a text which inform readers about events of the day. Jadi, news item ini adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari ini. Jadi, memberikan informasi apa aja berita hari ini atau peristiwa apa aja yang terjadi pada hari ini. The events are considered newsworthy or important. Peristiwa itu dianggap layak diberitakan atau penting. It means if there is an important event that should be known by many people, then this event deserves news. Artinya, jikalau ada acara penting yang harus diketahui banyak orang, maka acara itu patut untuk diberitakan. However, namun, if there are events that people don't deserve, then they are not defined the word to be news. Namun jika ada peristiwa yang tidak pantas diterima masyarakat, maka belum tentu layak menjadi berita. Nah, itulah yang dinamakan dengan news item. Next, how about generic structure of news item? Bagaimanakah struktur umum dari news item? Struktur umumnya yang pertama adalah main events or newsworthy event, peristiwa utama atau peristiwa yang layak diberitakan. Maksudnya, it recounts the event in summary form. Maksudnya adalah menceritakan peristiwa dalam bentuk ringkasan. Ini adalah yang pertama, main events. Kemudian yang kedua adalah elaboration or background events. Elaborasi atau latar belakang kejadian tersebut. Maksudnya, they elaborate what happened to whom and in what circumstance. Jadi isinya adalah atau menguraikan tentang apa yang terjadi, kepada siapa, dan dalam keadaan apa. Jadi elaborasinya ini ada 3 hal. Yang pertama adalah apa yang terjadi, yang kedua kepada siapa, dan yang ketiga adalah dalam keadaan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah resource of information or source, sumber informasi. It contain comments by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Berisi komentar dari peserta, saksi, dan juga ahli otoritas tentang acara tersebut. Jadi generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama adalah main events, peristiwa utama. Yang kedua adalah elaboration atau background event, elaborasi. Dan yang ketiga adalah resources of information atau sumber informasi tersebut. Kalau di dalam buku kalian di halaman 72, part of the text ataupun bagian-bagian dari teks sama juga dengan generic structure itu terdiri dari 3 sama kayak tadi. Yang pertama adalah headline, yang kedua adalah summary of events, dan yang terakhir adalah quotes. Ini sebenarnya sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya headline-nya itu sama juga dengan main event atau newsworthy event. Kemudian summary of event itu kalau tadi saya menyebutnya dengan elaboration atau background event. Kemudian yang terakhir adalah quotes. Quotes itu sama dengan resources of information atau source, comment by participant in, witness to, and authorized expert of the event. Jadi sama aja baik yang sudah saya cantumkan generic structure of news item ataupun yang ada di buku kalian halaman 72 yang terdiri dari headline, summary of event, sama quotes, ini adalah sama saja.
Next, about the language feature of news item atau bagaimanakah ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam news item. Yang pertama adalah focusing on circumstances using a simple language in writing the text. Jadi yang pertama adalah berfokus pada keadaan menggunakan bahasa sederhana dalam menulis teks. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua, using saying verb. For example, she said, informed, told, reported. Jadi yang kedua adalah menggunakan kata kerja. Contohnya, she said, dia telah berkata, informed, diinformasikan, told, diberitahukan, reported, dilaporkan. Ciri yang ketiga adalah sometime at the beginning of news, the scene is mentioned. For example, Jakarta, Kuala Lumpur, dan yang lainnya. Kadang-kadang di waktu pemberitaan ada adegannya disebutkan, umpamanya Jakarta, di Kuala Lumpur, dan yang lainnya. Then, using past tense in explaining news item. Menggunakan past tense dalam menjelaskan berita acara. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Namun, jika ternyata sampai saat ini masih terjadi atau masih berupa fakta, maka dapat menggunakan simple present tense. Jadi berikutnya adalah short, telegraphic, information about story capture in headline. Informasi telegraf singkat tentang cerita yang ditangkap dalam tajuk berita. Then using adverb time, adverb place, and also adverb of manner. Menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Kemudian yang terakhir adalah uses of material processes to retell the event. Menggunakan proses material untuk menceritakan kembali acara tersebut. Itu adalah feature atau language feature dari news item, ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam news item. Setelah tadi kita sudah membahas yang pertama adalah definition, pengertian dari news item. Yang kedua adalah strukturnya, struktur dari news item. Yang ketiga adalah language feature, ciri bahasa. Dan ini nanti kita akan juga membahas tentang tujuan dari news item. Setelah membahas tujuan, baru setelahnya kita nanti akan menuju pada contoh dan juga analisisnya. The purpose of news item, tujuan dari news item adalah to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi fungsi atau tujuannya di sini adalah digunakan untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari ini yang dianggap layak diberitakan atau penting diberitakan. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan informasi pembaca tentang peristiwa apa aja yang penting diberitakan dan juga layak untuk diberitakan. Sekarang kita akan menuju contohnya, contoh beserta analisis dari news item yang mana judulnya ini adalah Indonesian maid beheaded, artinya pembantu Indonesia yang dihukum pancung atau dipenggal. Yang pertama adalah kita coba dilihat di situ dan ini nanti akan saya terjemahkan satu kalimat per kalimat. An Indonesian housemaid has been executed in Saudi Arabia after being convicted of killing her employer, the Saudi Interior Minister said. Pembantu Indonesia dihukum pancung. Hukuman terhadap pembantu rumah tangga Indonesia telah dilaksanakan di Arab Saudi setelah dinyatakan bersalah membunuh majikannya, kata Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Kemudian kalimat berikutnya, the woman was beheaded in the Southern Asia province in what was the second execution in the country. Wanita itu dieksekusi di Provinsi Selatan Asir, di mana ini adalah eksekusi kedua di negara itu. The maid was earlier found of suffocating her female boss and stealing her jewelry. Pembantu itu sebelumnya ditemukan mencekik bos perempuannya dan mencuri perhiasannya. Rape, murder, and other serious crimes can carry the death penalty in the conservative deserved kingdom.
Pemerkosaan, pembunuhan, dan kejahatan serius lainnya bisa menyebabkan hukuman mati di kerajaan gurun yang konservatif itu. Last year, Saudi Arabia, which follow a strict interpretation of Sharia Islamic law, execute more than 130 people. Tahun lalu, Arab Saudi yang mengikuti interpretasi yang ketat dari hukum Sharia Islam telah melaksanakan lebih dari 130 orang. Setelah tadi saya sudah memberikan contoh beserta terjemahannya, sekarang kita waktunya untuk menganalisis bagaimanakah generic structure atau struktur dari teks news item ini. Apakah strukturnya itu sesuai dengan panduan ataupun dengan kriterianya atau tidak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya strukturnya itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah main event atau headline, kemudian yang kedua adalah background atau elaboration of background, kemudian yang ketiga adalah source. Nah, apakah di dalam teks ini sesuai dengan itu ataukah tidak? Sekarang kita cek yang pertama dulu. Yang pertama adalah main event atau event yang utama, headline-nya. Bagaimanakah yang utama dari teks tersebut? Jadi teks tersebut berisi tentang an Indonesian maid was beheaded in Saudi Arabia. Artinya seorang pembantu Indonesia itu dipancung di Arab Saudi. Jadi di situ disebutkan bahwasanya ada pembantu Indonesia yang dipancung di Arab Saudi. Kemudian untuk elaboration background yang pertama adalah the maid was found guilty of suffocating her boss. Artinya pelayan itu dinyatakan bersalah karena telah mencekik bosnya. Next, background yang kedua atau elaboration background yang kedua adalah serious crime can carry death penalty in Saudi Arabia. Kejahatan serius bisa membawa hukum mati di Saudi Arabia. Kemudian background yang ketiga, Saudi Arabia executed more than 130 people last year. Saudi Arabia itu mengeksekusi lebih dari 130 orang tahun lalu. Kemudian yang terakhir, source-nya ataupun sumbernya adalah berasal dari The Source Interior Minister Statement. Sumber tersebut berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Saudi Arabia. Nah, itu adalah analisis generic structure dari news item tersebut. Setelah tadi kita sudah menganalisis dari strukturnya atau generic structure, struktur dari teks tersebut. Sekarang saatnya kita akan menganalisis language feature. Kita akan menganalisis bahasa atau ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam teks tersebut. Ciri yang pertama adalah focusing on circumstances using a simple language in writing the text. Jadi di dalam teks tersebut juga menggunakan penggunaan bahasa yang simple di dalam menulis teks. Jadi ini juga sesuai dengan ciri bahasa. Kemudian ciri bahasa yang kedua adalah using saying verb, menggunakan kata-kata seperti she said. Nah, di situ ada kata-kata pada kalimat yang pertama, di situ ada the Saudi Interior Minister said. Jadi itu adalah yang diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Kemudian ciri yang ketiga adalah sometime at the beginning of the news the scene is mentioned. Nah, di situ juga disebutkan di mana tempatnya, yaitu berada di Saudi Arabia. Kemudian yang keempat adalah using past tense in explaining news event. Di situ juga ada menggunakan past tense. The woman was beheaded. Seorang perempuan itu telah dihukum pancung di titik-titik. Nah, itu kan menggunakan bentuknya adalah bentuk past untuk menunjukkan sebuah kejadian yang telah berlalu. Ciri yang kelima adalah short telegraphic information about story capture in headline. Headline-nya itu juga short, kemudian juga telegraphic information-nya juga bagus di dalam capture di dalam headline-nya. Kemudian nomor 6 adalah using adverb time, place, and manner, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan juga cara. Nah, di situ kan juga sudah disebutkan kata keterangan tempatnya berada di Arab Saudi. Kemudian untuk waktunya ini tidak jelas ya, waktunya itu belum jelas. Cuma disebutkan dia itu telah membunuh dan waktunya itu kapan belum terlalu dijelaskan.
Kemudian untuk manner caranya pembunuhan itu adalah dengan cara mencekik, pemerkosaan, pengambilan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah using material processes to retell the event. Nah, di situ ada prosesnya bagaimanakah ketika menceritakan sebuah berita tersebut. Jadi untuk ciri-ciri bahasa itu sudah terpenuhi, 7 ciri bahasa, language feature-nya sudah terpenuhi dari teks tersebut. Nah, itu tadi video saya mengenai news item yang sudah kita pelajari. Mulai yang pertama adalah definition, definisi pengertian. Yang kedua adalah function atau purpose, tujuan dari news item. Yang ketiga adalah generic structure, struktur umum dari teks tersebut. Yang keempat language feature, ciri bahasa. Yang kelima contoh beserta analisisnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.